Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfisa Sahada dengan NIM 210305 502070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai hubungan perilaku sosial dengan kebiasaan makan pada anak status gizi kurang. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian perilaku sosial, yang kedua pengertian kebiasaan makan, yang ketiga perilaku sosial pada anak status gizi kurang, yang keempat kebiasaan makan pada anak status gizi kurang, yang kelima hubungan perilaku sosial dengan kebiasaan makan pada anak status gizi kurang. Adapun pendahuluannya yaitu perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, guru dan orang tua maupun saudara-saudaranya. Perilaku sosial merupakan aspek penting dalam membentuk kebiasaan makan. Hal ini dikarenakan pemilihan makan anak dapat dipengaruhi oleh teman sebaya maupun orang tua. Kebiasaan makan merupakan suatu pola konsumsi yang diperoleh karena terjadinya berulang-ulang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan perilaku sosial dengan kebiasaan makan pada anak status gizi kurang di wilayah kerja puskesmas 2 negara. Metode penelitiannya, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik korelasional dengan pendekatan waktu cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini anak status gizi kurang umur 3-5 tahun di wilayah kerja puskesmas 2 negara. Kabupaten Jembrana yang berjumlah 56 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan sampling besar. Sampel dalam penelitian ini 52 responden. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 10-30 Mei 2019. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu didapatkan pada tabel 1 yang dimana perilaku sosial pada anak status gizi kurang sebagian besar mengalami perilaku sosial baik sebanyak 27 responden atau 51,9%. Perilaku sosial cukup sebanyak 22 responden atau 42,3% dan perilaku sosial kurang sebanyak 3 responden atau 5,8%. Adapun hasil dari tabel 2 yaitu kebiasaan makan pada anak status gizi kurang, sebagian besar pada kebiasaan makan baik sebanyak 39 responden atau 75,0%. Kebiasaan makan sedang sebanyak 11 responden atau 21,2% dan kebiasaan makan kurang sebanyak 2 responden atau 3,8%. Adapun hasil dari tabel 3 yaitu penjelasan dari tabel 3 bahwa hasil uji statistik menunjukkan R hitung pada penelitian ini yaitu R sama dengan 0,560. Sedangkan R tabel sama dengan 0,2732. Berdasarkan hal tersebut R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,560, lebih besar dari lebih kecil dari 0,2732 serta hasil P sama dengan 0,000 atau P lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak yang artinya terdapat hubungan antara perilaku sosial dengan kebiasaan makan pada anak status gizi kurang di wilayah kerja puskesmas 2 negara. Adapun pembahasannya yaitu hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Spearman-Rho didapatkan bahwa ada hubungan antara perilaku sosial dengan kebiasaan makan pada anak status gizi kurang. Pada penelitian ini, yang paling dominan menunjukkan bahwa perilaku sosial baik dengan kebiasaan makan baik. Hal ini dapat dilihat dari anak yang merasa senang makan bersama temannya, serta makan bersama ibunya.
Adapun cara meningkatkan asupan makan pada anak dapat dilakukan dengan membentuk kebiasaan makan anak yang baik seperti menyiapkan makanan dengan menampilkan yang menarik agar yang ingin coba makanan baru. Yang kedua, pemberian makan sebaiknya diberikan saat anak merasa lapar dan dalam kuantitas dan kualitas yang baik. Yang ketiga, makan bersama dengan keluarga menjadi sarana untuk membentuk kebiasaan makan pada anak sehingga memudahkan anak untuk belajar makan sendiri. Yang keempat, menjadikan makan hal yang menyenangkan sehingga dapat membuat anak nafsu makan meningkat. Dan yang kelima, perkenal kepada anak jenis-jenis makanan yang sehat dan baik untuk dikonsumsi. Adapun kesimpulan dari review jurnal saya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku sosial dengan kebiasaan makan pada anak status gizi kurang. Selain itu, peningkatan perilaku sosial dapat diaplikasikan pada pasien dengan anak status gizi kurang sehingga dapat meningkatkan kondisi mereka. Adapun saran dari jurnal ini yaitu yang pertama, perkenalkan kepada anak jenis-jenis makanan yang sehat dan bergizi untuk dikonsumsi. Yang kedua, orang tua harus berinteraksi dengan menunjukkan kasih sayang, memahami perasaan anak, memahami keinginan dan kebutuhannya, mengekspresikan minat anak dalam aktivitas sehari-hari, memberikan dukungan dan semangat saat anak mengalami masalah. Yang ketiga, orang tua selalu berupaya untuk membentuk perilaku sosial anak dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengucapkan salam, menyayangi keluarga dan teman-teman, serta mau berbagi dengan orang lain, terutama dalam berbagi makanan. Sekian dari hasil presentasi mengenai review jurnal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikita. Tapi kok mau apa?